Hari ini, hari terakhir di tahun 2025. Perhatian market global lagi mengarah ke dua hal utama, notulen FOMC yang rilis dini hari waktu Amerika, dan data manufaktur Tiongkok yang keluar pagi ini. Notulen FOMC bakal ngasih detail bagaimana cara pikir The Fed setelah beberapa bulan terakhir terdengar makin dovish. Sementara PMI manufaktur Tiongkok di bawah level ekspansi, bikin pasar bertanya apakah perlambatan ekonomi global bakal berlanjut. Kombinasi suku bunga Amerika yang cenderung longgar dan kekhawatiran pertumbuhan ini biasanya jadi bahan bakar penting buat pergerakan emas, termasuk XAUUSD, karena emas sering diincar saat bunga turun tapi ketidakpastian ekonomi masih tinggi. Di video ini kita bahas alurnya pelan-pelan, dari data ke dampaknya ke sentimen risiko, sampai ke bagaimana tekanan itu terasa di chart emas hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke analisa, penting banget buat diingat kalau semua pembahasan di video ini sifatnya murni edukasi dan bahan belajar, bukan ajakan untuk transaksi atau jaminan profit. Trading forex maupun XAUUSD punya risiko tinggi, termasuk kemungkinan rugi besar sampai kehilangan sebagian atau seluruh modal. Jadi pastikan selalu gunakan dana yang siap rugi, pakai money management yang sehat, dan sesuaikan semua analisa dengan rencana trading serta psikologi masing-masing. Apa yang saya bahas adalah sudut pandang pribadi berdasarkan data makro, pergerakan indeks dolar, yield obligasi, dan price action emas, sehingga bukan saran keuangan yang bersifat personal. Kalaupun teman-teman nantinya ambil keputusan di market, itu sepenuhnya tanggung jawab masing-masing, dan semoga penjelasan di sini bisa bantu bikin keputusan jadi lebih terstruktur dan sadar resiko. Dari sisi kalender ekonomi, hari ini fokus utama datang dari dua blok besar, Amerika dan Tiongkok. Pertama, notulen FOMC Amerika yang dirilis sekitar dini hari nanti memberi kita detail bagaimana pandangan anggota The Fed soal inflasi, tenaga kerja, dan prospek pemangkasan suku bunga di tahun depan. Kalau nada pembicaraan di dalam notulen itu makin dovish, pasar bisa makin yakin suku bunga sudah di puncak dan ruang penurunan masih terbuka, yang biasanya cenderung positif buat emas karena biaya peluang memegang emas tanpa bunga jadi terasa lebih ringan. Pagi ini, kita juga dapat PMI manufaktur resmi dan versi swasta dari Tiongkok yang masih bertahan di bawah level 50. Artinya, sektor manufaktur belum benar-benar keluar dari fase kontraksi. Data seperti ini bisa menekan sentimen komoditas industri, tapi di saat yang sama justru sering bikin emas dilirik sebagai aset lindung nilai ketika outlook pertumbuhan global melemah. Di luar itu, kita harus siap untuk rangkaian data pekan pertama tahun depan, ISM Manufaktur dan Jasa Amerika, data inflasi awal dari Prancis, Jerman, dan zona Eropa, sampai NFP dan tingkat pengangguran Amerika. Kumpulan data ini akan membentuk ekspektasi baru arah kebijakan The Fed, dan biasanya menjelang rilis-rilis besar seperti ini, XAUUSD cenderung lebih sensitif, harga mudah bergerak agresif naik turun sebelum akhirnya memilih arah yang lebih jelas. Dari sisi kebijakan moneter, The Fed di pertemuan terakhirnya mempertahankan suku bunga acuan di kisaran sekitar 3,5 sampai 3,75% setelah beberapa kali pemotongan di awal tahun untuk menahan perlambatan ekonomi dan naiknya angka pengangguran. Nada yang disampaikan Jerome Powell dan kawan-kawan masih terdengar dovish. Mereka menekankan bakal berhati-hati dan sangat data dependen sebelum melakukan perubahan besar lagi. Untuk aset berisiko seperti saham dan kripto, sikap dovish ini biasanya dianggap kabar bagus karena biaya pinjaman lebih rendah dan likuiditas di sistem keuangan tetap longgar, sehingga investor berani ambil resiko lebih jauh. Buat emas, situasinya agak mirip. Suku bunga yang tidak terlalu tinggi mengurangi beban biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil, dan seringkali memperkuat daya tarik emas sebagai alternatif penyimpan nilai ketika uang fiat tergerus perlahan. Jadi, selama ekspektasi pasar tetap melihat suku bunga Amerika cenderung turun atau minimal tidak naik agresif, emas punya landasan fundamental yang cukup kuat di balik setiap koreksi yang terjadi di chart harian. Data inflasi Amerika terbaru menunjukkan kenaikan harga konsumen tahunan sekitar 2,7% untuk bulan November, lebih rendah dari perkiraan pasar yang mendekati 3,1%, dengan inflasi inti juga melandai ke sekitar 2,6%. Angka yang lebih jinak dari ekspektasi ini bikin pasar mulai percaya bahwa tekanan inflasi perlahan mereda, membuka ruang bagi The Fed untuk tidak terlalu agresif menahan suku bunga di level tinggi terlalu lama. Dari sisi sentimen, inflasi yang mulai turun ini sering dimaknai sebagai kombinasi menarik.
daya beli masyarakat tidak tergerus secepat sebelumnya, sementara peluang kebijakan moneter yang lebih longgar makin besar, sehingga risk appetite ke aset berisiko bisa meningkat. Bagi emas, dampaknya dua arah. Di satu sisi, emas memang sering dipakai sebagai lindung nilai terhadap inflasi tinggi, jadi ketika inflasi turun, sebagian investor mengurangi kebutuhan hedging. Tapi di sisi lain, jika penurunan inflasi ini membuat The Fed makin nyaman menurunkan suku bunga, itu justru jadi kabar baik buat emas, karena beban biaya peluang melamah. Akhirnya yang paling penting dipantau trader XAU-USD bukan hanya level inflasi itu sendiri, tapi bagaimana data ini menggeser ekspektasi pasar terhadap langkah suku bunga ke depan. Di sisi aset digital, Bitcoin sempat rally kuat menembus area sekitar $93.000 setelah sebelumnya turun tajam hingga di bawah $84.000, ditopang ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed dan kabar regulasi yang cenderung lebih ramah. Lonjakan ini menunjukkan selera risiko pelaku pasar kembali naik. Mereka mulai berani geser dana ke aset yang volatil seperti kripto dengan harapan imbal hasil yang lebih besar. Bagi emas, pergerakan seperti ini menarik buat diamati, karena Bitcoin sering disebut-sebut sebagai emas digital, walaupun karakter keduanya tetap berbeda. Ketika mode pasar lagi risk on dan modal deras mengalir ke saham dan kripto, kadang emas sementara agak tersisih karena investor lebih kejar pertumbuhan daripada perlindungan. Tapi ketika tiba-tiba ada guncangan, sentimen berubah ke risk off, emas biasanya kembali diincar karena track recordnya sebagai aset lindung nilai sudah teruji jauh lebih lama. Jadi buat trader XAU-USD, memantau arus modal ke kripto dan bagaimana Bitcoin merespons kabar dovish dari The Fed bisa jadi indikator tambahan untuk membaca apakah pasar lagi cenderung berburu resiko atau justru mencari keamanan. Kalau kita lihat indeks dolar DXY beberapa pekan terakhir, arahnya cenderung melemah pelan-pelan dari area sekitar 99, lebih ke kisaran 98, dengan deretan candle harian yang bodinya relatif kecil dan high yang makin lama makin rendah. Pola seperti ini menggambarkan bahwa kekuatan bullish dolar mulai luntur, tapi belum berubah jadi tren turun tajam. Lebih mirip fase distribusi atau konsolidasi melemah. Buat emas yang dihargakan dalam dolar, pelemahan bertahap di DXY biasanya jadi angin yang cukup membantu. Karena ketika nilai dolar turun, harga emas dalam dolar relatif lebih mudah naik atau setidaknya tidak tertekan terlalu dalam. Namun karena penurunan dolar kali ini sifatnya landai dan tidak disertai panic selling, dorongan positif ke XAU-USD juga terasa terbatas. Sehingga pergerakan emas lebih banyak ditentukan kombinasi faktor lain seperti ekspektasi suku bunga, data ekonomi, dan teknikal di chart. Selama DXY bertahan di rentang sempit sekitar pertengahan 98, kita perlu siap dengan skenario di mana emas bisa tetap bergerak agresif naik turun karena faktor lain, meskipun dolar sendiri tampak relatif tenang. Yield obligasi Amerika tenor 10 tahun dalam beberapa sesi terakhir bergerak di kisaran sempit sekitar 4,1%. Lebih sedikit, naik turun tipis, tanpa ada breakout besar ke atas maupun penurunan tajam ke bawah 4%. Pola sideways di level yang masih tergolong tinggi ini artinya biaya peluang memegang aset tanpa imbal hasil seperti emas tetap cukup besar, karena investor selalu bisa memilih menaruh dana di obligasi pemerintah dan menerima kupon yang relatif menarik dengan resiko rendah. Secara sederhana, bayangin ada dua pilihan. Yang satu emas yang tidak kasih bunga, tapi bisa naik turun harga, yang satu lagi surat utang yang rutin kasih kupon mendekati 4% per tahun. Selama imbal hasil obligasi masih di area tinggi, sebagian pelaku pasar cenderung menahan porsi portofolio mereka di obligasi. Buat XAU-USD, kondisi yield yang stabil tapi tinggi ini membuat tekanan ke emas masih terasa, meski tidak makin berat. Dan itu menjelaskan kenapa setiap kali emas mencoba naik, sering muncul aksi ambil untung di area atas. Kalau ke depan yield 10 tahun mulai turun signifikan, itu baru biasanya memberi ruang napas lebih lega buat tren kenaikan emas, selama tidak dibarengi kejatuhan risk sentimen yang terlalu ekstrim. Sekarang kita masuk ke pemetaan teknikal XAU-USD untuk hari ini, 31 Desember 2025. Setelah beberapa hari koreksi cukup dalam, harga emas sekarang bergerak mendekati area support yang berimpit dengan lower Bollinger Band di time frame yang kita pantau. Sementara indikator RSI periode 7 turun ke zona jenuh jual yang cukup ekstrim di sekitar level 22. Candle terakhir mulai menunjukkan penutupan sedikit di atas low hari sebelumnya dengan bodi kecil yang cenderung bullish, mengisyaratkan bahwa tekanan jual mulai melambat walau belum benar-benar berbalik arah. Dari sini, skenario buy yang bisa dipetakan adalah selama harga mampu bertahan di atas area support bawah dan muncul konfirmasi pantulan seperti ekor bawah yang panjang atau penutupan candle yang konsisten di atas low sebelumnya, emas berpeluang melakukan reaksi naik ke area tengah Bollinger Band terlebih dulu sebagai target mean reversion sebelum menguji kembali zona swing high terakhir dan area konsolidasi di bagian atas.
Dalam skenario ini, invalidasi logis biasanya diletakkan sedikit di bawah area support bawah tersebut, dengan rasio resiko berbanding potensi imbal hasil yang kira-kira di kisaran 2,3 kali lipat, sehingga secara probabilitas rencana ini bisa dibilang cukup menarik, namun tetap punya kemungkinan gagal. Di sisi lain, skenario sell baru jadi fokus kalau ternyata harga tidak sanggup bertahan. Candle harian justru tutup kuat di bawah lower Bollinger Band dan area support yang tadi kita anggap penting berubah jadi resisten ketika harga melakukan pullback. Dalam kondisi seperti itu, tekanan masih terasa dan tren turunnya berpotensi lanjut menuju support struktural yang lebih rendah, di mana pendekatan yang sering dipilih trader adalah menunggu harga naik menguji kembali bekas support sebagai resisten untuk mencari konfirmasi pelemahan, bukan mengejar harga di dasar. Ingat, ini semua bukan ajarkan untuk langsung masuk market, tapi peta alur yang bisa teman-teman sesuaikan dengan gaya trading, toleransi resiko, dan rencana masing-masing. Dan kalau nanti struktur harga berubah signifikan, kita akan update dan lanjut di video selanjutnya. Sebagai penutup, saya ingatkan lagi bahwa semua analisa dan skenario yang baru saja kita bahas hanya untuk tujuan edukasi dan menambah wawasan, bukan sinyal pasti atau ajakan untuk masuk ke market. Kondisi XAUUSD bisa berubah cepat, apalagi di fase akhir tahun seperti sekarang, ketika likuiditas berkurang tapi market lagi volatil menjelang rilis data besar dan awal tahun baru. Selalu gunakan rencana trading yang jelas, atur ukuran transaksi dengan bijak, dan pakai dana yang memang siap menghadapi risiko kerugian, karena keputusan di market sepenuhnya ada di tangan teman-teman sendiri. Semoga pembahasan hari ini bisa membantu melihat hubungan antara data makro, pergerakan dolar, yield obligasi, dan price action emas dengan lebih sistematis. Dan kalau dirasa bermanfaat, silahkan lanjut di video selanjutnya untuk pendalaman materi dan update pergerakan market berikutnya.